Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari tentang berbagai macam penyakit serta penyebab gangguan kesehatan peredaran darah manusia. Manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya. Di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia ya? Dan apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen terpenting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Nah, berikut ini merupakan penyebab gangguan pada peredaran darah manusia. Yang pertama, karena adanya penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Yang kedua, yaitu karena ada penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, karena terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang keempat, karena terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki dan terlalu lama. Selanjutnya yang kelima, karena kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Yang keenam, karena adanya kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, dan obesitas. Selanjutnya karena ada faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Nah, selain penyebabnya, apa saja gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah ya? Nah, gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah disebabkan karena ada dua faktor. Yang pertama karena faktor keturunan dan non-keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan berkolesterol tinggi. Yang pertama ada jantung koroner. Pada gangguan kesehatan peredaran darah jantung koroner ini disebabkan karena darah tidak dapat mengalir ke jantung dan pembuluh darah pada jantung tersumbat, misalnya karena lemak. Yang kedua ada gangguannya yaitu hipotensi atau sering disebut dengan tekanan darah rendah. Tekanan darah di mana keadaan tekanan darah arteri lebih rendah daripada batas ambang normal jika tekanan darah di bawah 90/60 mmHg. Yang selanjutnya yaitu ada hipertensi atau darah tinggi, di mana keadaan tekanan darah arteri lebih tinggi daripada batas ambang normal. Dikatakan hipertensi jika tekanan darah melebihi 140/90 mmHg. Untuk selanjutnya ada penyakit anemia. Penyakit anemia disebabkan karena kekurangan darah disebabkan karena jumlah sel darah merah jauh di bawah normal atau rendahnya kadar hemoglobin. Gejalanya biasanya mudah lelah, pucat, dan bernapas dengan terengah-engah. Yang selanjutnya ada leukemia atau kanker darah karena jumlah leukosit atau sel darah putih tidak terkendali dan jumlahnya lebih banyak dibanding sel darah merah. Yang keenam ada gangguan kesehatan peredaran darah yaitu aterosklerosis, di mana kondisi kelumpuhan disebabkan karena penyumbatan aliran darah. Penyakit ini bisa dicegah dengan cara mengurangi berat badan serta mengurangi makan makanan yang mengandung lemak. Nah, setelah tadi kita sudah belajar tentang gangguan peredaran darah karena faktor non keturunan,
Sekarang kita akan mempelajari tentang gangguan peredaran darah faktor keturunan. Yang pertama ada hemofilia atau darah tidak bisa membeku secara normal karena kekurangan protein untuk pembekuan darah. Biasanya penyakit ini atau gangguan ini diakibatkan dari kelainan turunan karena terjadinya mutasi atau cacat genetik pada kromosom X. Selain hemofilia, gangguan kesehatan peredaran darah faktor keturunan yang kedua yaitu ada talasemia. Penyakit talasemia atau kelainan darah yang diturunkan atau diwariskan karena adanya kelainan genetik yang disebabkan karena ketidakseimbangan dalam sintesis atau produksi rantai globin. Nah, apa saja hal-hal yang harus kita lakukan ya untuk mencegah agar kita terhindar dari gangguan organ peredaran darah manusia? Yang pertama yaitu cara menjaganya melakukan olahraga secara teratur. Selanjutnya kita harus selalu memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh. Juga menghindari makan makanan yang berlemak serta istirahat yang cukup. Sekian untuk pembelajaran hari ini tentang macam-macam gangguan serta penyebab tentang sistem peredaran darah manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.